Halo semuanya, jumpa lagi sama aku di Biskuit episode 3. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas tentang isu yang lagi populer banget akhir-akhir ini, yaitu konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Tapi di sini aku nggak sendiri, aku ditemani sama tamu kita hari ini, yaitu Bang Rashid. Mungkin Bang Rashid boleh perkenalan diri dulu. Halo semuanya dan juga halo Norin. Perkenalkan aku Rashid, mahasiswa UPM, ngambil Master of Business Administration, dan sekarang juga lagi punya usaha sendiri kegiatannya. Kebetulan dulu aku S1 ngambil International Relations di Universitas Utara Malaysia. Jadi mungkin topik ini kurang lebih agak relate sama jurusan S1, walaupun dengan jurusan S2 sekarang nggak relate gitu ya. Jadi nanti mungkin aku bakal ngobrol sebagai alumni HI aja, bukan sebagai expert apalagi. Jadi memang berdasarkan bacaan-bacaan yang aku baca selama ini terkait dengan topiknya, kayak gitu. Oke, makasih Bang buat intronya. Mungkin aku langsung mulai nanya pertanyaan aja ya Bang ya. Uh, Kalau misalnya dari Abang sendiri tuh sebenarnya gimana sih awal mulanya konflik ini terjadi antara si Rusia sama Ukraina ini? Oke. Pertama disclaimer lagi. Jadi di sini aku sebagai in the eye of IR's alumni ya. Jadi sebagai alumni international relations. Jadi bukan expert. Memang sih kalau misalnya kita ngelihat secara geografik itu Rusia dan Ukraina itu kan memang berbatasan langsung ya dengan dua wilayah utamanya yaitu Donetsk dan juga Luhansk. Nah, jadi memang kalau kita ngeliat ke histori yang jauh banget, ratusan tahun yang lalu, sekitar tahun 1783, memang waktu itu Kekaisaran Rusia itu sempat menduduki Crimea. Jadi Crimea itu salah satu wilayah di Ukraine, dan juga historinya juga di tahun 1939 itu ada pendudukan paksa Ukraina dari Uni Soviet. Uni Soviet itu adalah negara pecahan Rusia sekarang, dan jadi sebenarnya ini is not the first ever conflict between the both countries ya, kayak gitu Norin. Nah, jadi long short story, kemarin itu muncak lagi di tahun 2021, ketepatnya di sekitar bulan November. Jadi Ukraina yang merdeka dari Uni Soviet di 1991 setelah Cold War, dia negara Ukraina ini menuduh placement sekitar 100.000 Russian militer di negara dia. Nah, pastinya negara Ukraina kan gak nerima ya dengan invasi militer dari Rusia yang membawa tentara, juga ngebawa tank, ngebawa tentara dan juga senjata. Jadi memang keadaannya tuh dari 2021 bulan November tuh sudah sangat mencekam sekali. Nah, dari situ ada dua wilayah di Ukraina, namanya Donetsk dan Luhansk, yang wilayah tersebut malah demand ke local government di Ukraine untuk memerdekakan diri dan referendum untuk bergabung ke Rusia gitu. Jadi memang ceritanya itu memang bukan hal yang baru untuk Ukraine konflik dengan Rusia, dan memang di tahun-tahun ini ada tindakan separatis dari dua wilayah yaitu Donetsk dan Luhansk yang mereka memang pengen merdeka dan bergabung dengan Rusia. Nah, terus juga mungkin yang sekarang lagi seru ya, karena juga bukan hanya berdasarkan sejarah aja, tapi karena kecemburuan Rusia dikarenakan Ukraina pengen join sama NATO. Nah, ini juga seru nih untuk dibincang, tapi secara garis besar sih kayak gitu awal mulanya. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kan ada nih banyak pakar dan juga kayak pengamat berpendapat kalau misalnya perang Rusia sama Ukraina nih sebenarnya dipicu karena ekspansi keanggotaan NATO. Uh, Sorry, sebenarnya kayak katanya tuh perang Rusia dan Ukraina ini Rusia melawan NATO, Amerika Serikat, dan juga sekutu baratnya dipicu karena ekspansi keanggotaan NATO di Eropa Timur. Nah, menurut Bang Rashid sendiri, sebenarnya apa sih alasan Rusia tuh nge-invade si Ukraine ini? Oke, mungkin background-nya dulu mungkin ya. Jadi memang kedekatan Ukraina dengan berbagai negara barat, terutama members dari the North Atlantic Treaty Organization atau NATO, itu jadi salah satu hal yang nge-trigger Presiden Vladimir Putin ya. Jadi memang intinya adalah Presiden Putin meminta NATO untuk menolak
Ukraina kalau nantinya Ukraina nge-submit atau mendaftarkan diri dan ingin bergabung menjadi anggota NATO. Nah, terus masalahnya bergulir ketika NATO menolak permintaan Putin karena NATO bilang any independent country is free to join the defense alliance gitu. Jadi kayak memang negara yang sesuai dengan requirement-nya, memang sesuai dengan kapasitasnya, memang berhak untuk join NATO. Nah, by the way, NATO ini kan memang so far beranggotakan 30 member states ya, dengan 3 aspiring states. Jadi aspiring state itu adalah negara terbesar yang memang nge-hold NATO-nya gitu. Dan seperti biasa, negara terbesarnya pastinya US, France, terus juga United Kingdom memang bersikeras dan memang mereka mengatakan bahwa sah-sah aja kalau Ukraina ingin bergabung ke NATO. Toh secara geografis pun kan masih sedaerah, yaitu Ukraina lokasinya ada di Eropa ya. Nah, jadi salah satu alasannya, sebenarnya alasan itu ada banyak banget, cuman mungkin alasan terbesarnya adalah kalau misalnya Ukraina join NATO dan Ukraina nanti misalnya jadi negara sekutunya NATO, terutama dari tadi yang dibilang Amerika, Ukraina nanti bakal dapat backingan yang kuat, terutama dari Amerika perihal konflik dan juga militer. Jadi memang sih invasion ini atau invasi ini sekarang bukan cuma tentang Ukraina dan Rusia, tapi memang melibatkan aktor-aktor besar di belakangnya. Nah, terus juga kecemburuan kedekatan antara Ukraina dan NATO ini terus berlanjut karena yang tadi aku bilang memang Rusia dan Ukraina ini kan memang sejarah konfliknya panjang banget ya. Nah, terlebih ketika Presiden Putin dia merasa bahwa dia cemburu dengan kedekatan NATO yang ingin Ukraina gabung dan sebaliknya, Putin malah memerdekakan atau mereferendum yaitu tadi dua wilayah, Donetsk dan Luhansk. Nah, walaupun suara Putin ini ditolak sama PBB, tapi tetap warga lokal di Donetsk dan Luhansk ini mendukung kemerdekaan ini. Sampai memang di tahun 2014 dua wilayah Donetsk dan Luhansk ini memang dipimpin oleh pemimpin yang pro Rusia sampai adanya referendum untuk join Rusia. Jadi pertama memang karena sejarah konfliknya panjang, terus juga karena karena Ukraina pengen gabung sama NATO, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial sih kita nyebutnya lah ya, kecemburuan sosial dari Rusia, khususnya Presiden Putin. Kalau misalnya nanti Ukraina bergabung dengan NATO, secara geografis itu membahayakan Rusia gitu. Jadi background cemburunya itu adalah dia secara rasional pastinya kalau misalnya nanti let's say ada tetangga satu rumah tersebut itu dicat warna hijau, tapi rumah sekitarnya semua warna merah gitu. Jadi kan yang si rumah hijau ini merasa sebagai minoritas ya, sebesar apapun rumah tersebut. Nah, itu dia yang kasusnya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya Ukraina bergabung dengan NATO dan terpenuhi, ibaratnya itu kayak pas bertetangga, Rusia merasa nggak nyaman dan juga ngerasa nggak secure pastinya, karena wilayah penyangganya itu makin sempit kan. Karena kalau ngeliat di peta, anggota NATO itu memang sudah full tetangganya Rusia gitu. Nah, terus juga ini juga menjadi perebutan pengaruh antara Rusia dan NATO tentang posisi Ukraina. Nah, jadi kayak kalau misalnya nanti Ukraina masuk ke NATO, itu benar-benar bakal ngubah geopolitik di Eropa, benua Eropa, bahkan peta global. Jadi memang kalau tadi alasan, sebenarnya bukan salah satu alasan, bukan alasan utamanya, cuman memang menjadi salah satu alasan kenapa Presiden Putin dengan Rusianya itu menginvasi Ukraina. Salah satu terbesarnya adalah kecemburuan Putin apabila Ukraina bergabung dengan NATO, karena nanti dari segi politis, terus juga geopolitiknya, posisi Rusia sangat terhimpit dikelilingi oleh negara-negara yang punya join dengan NATO. Kayak gitu, Binta. Berarti kecemburuan itu salah satu alasan Rusia kayak nggak mau ngebiarin si Ukraine buat jadi negara merdeka gitu ya, Bang ya? Iya,
Jadi memang kecemburuan sosial nomor satu. Karena kalau misalnya tadi misalnya Ukraina diterima sebagai anggota NATO, secara militeri pun tidak aman. Jadi memang benar-benar kalau di NATO itu dia punya kayak persepakatan kolektif. Jadi kalau misalnya ada satu negara yang diusik secara militer maupun politik, semua negara yang sekitar 30 negara itu akan membantu. Jadi bayangin ini satu rumah dia sendiri yang tadi warna hijau, sedangkan yang merahnya itu satu RW. Kalau misalnya satu rumah yang dekat warna hijau ini diusik, satu RW itu bakal ngehajar si hijau ini gitu, istilahnya kayak gitu ya. Jadi memang mungkin walaupun secara militer dan secara ekonomi Rusia kuat, tapi mereka juga realistis kalau misalnya mereka tidak bisa berdiri sendiri banget gitu di tengah-tengah himpitan anggota-anggota NATO kayak gitu. Kan aku juga ada baca-baca tentang berita yang akhir-akhir ini tentang Ukraine sama Rusia juga gitu kan. Nah, terus aku baca Rusia tuh dia kayak ngebom salah satu tempat di Ukraine kan kalau nggak salah. Terus abis itu karena itu banyak pengungsian apa namanya warga negara Ukraine. Jadi kayak banyak warga negara Ukraine yang ngungsi gitu. Nah, dari tema ini gimana sih Bang penanganan pengungsian warga Ukraina oleh United Nations High Commissioner for Refugees? Oke, mungkin kalau misalnya aku baca paling update-nya dari bulan Februari sampai Maret kemarin itu data dari UNHCR ya ada sekitar kayak 3,6 juta warga Ukraina yang memang terpaksa mengungsi akibat invasi tersebut gitu. Jadi dari United Nations tersebut untuk yang refugees itu memang tidak bertanggung jawab penuh terhadap pengungsian tersebut, cuman mereka menjadi badan yang bisa berkoordinasi atau menjadi badan yang bisa menyalurkan kemana sih si refugee ini bisa mencari pertolongan. Nah, jadi kalau menurut data dari PBB atau khususnya dari United Nations refugee tadi, UNHCR, memang mayoritas pengungsi dari Ukraina itu mereka perginya ke Polandia, atau juga ke Hungaria, dan juga ke Moldova. Jadi memang sejauh ini sih kalau misalnya yang aku baca, perannya tidak banyak untuk United Nations refugee ini, UNHCR memang tidak banyak. Cuman mereka sejauh ini berkoordinasi dengan baik dengan negara tetangga untuk bisa menerima Ukraina. Karena menurut aku untuk menerima seorang refugee itu bisa menjadi salah satu ancaman untuk sebuah negara loh. Kayak misalnya si Polandia sekarang menjadi negara yang terbesar menerima refugee dari Ukraina. Dia kan menerima bukan hanya 1-2 bulan gitu. Ada kemungkinan apabila invasi atau perang ini berlanjut bertahun-tahun, mau nggak mau orang-orang tersebut di Polandia menjadi permanent residence misalnya kayak gitu, atau misalnya bahkan sampai pindah keluarga negaraan gitu. Nah ini kan nanti bisa menimbulkan konflik sosial, konflik ekonomi, konflik secara kepercayaan juga bisa. Jadi mungkin sejauh ini sih yang aku baca ya, keterlibatan dari UNHCR itu sudah bagus dengan maksimal di bidangnya. Cuman memang untuk bisa menerima refugee itu bukan hanya satu lembaga aja gitu yang bisa menangani pengungsi dari Ukraina, tapi juga memang harus ada keikhlasan lah istilahnya, keikhlasan dan juga keterlibatan dari negara-negara tetangga untuk bisa nerimain refugee dari Ukraina itu untuk bisa masuk dan berlindung di negaranya. Kayak gitu sih. Oke, kalau gitu sekarang apa sih Bang perkembangan terakhir dari isu antara dua negara ini? Oke, mungkin kalau misalnya aku baca-baca, jadi aku masih sekilas ngikutin sebenarnya tentang Ukraine sama Rusia. Jadi di awal April ini Ukraina udah kembali menduduki wilayah sekitar Kiev. Jadi Kiev itu adalah salah satu metropolitannya Ukraine, bahkan ibu kotanya juga. Dan tentara Rusianya itu udah mundur. Jadi sekarang mungkin aku nggak tahu, mungkin antara tentara Rusianya sudah on the way untuk menyerah, atau memang juga secara logistik dan militernya sudah habis. Jadi memang
kota terbesar pun tentara Rusia itu sudah malahan mundur. Terus juga pastinya kalau kemarin kan ada ini ya, perbincangan diplomatis antara perwakilan dari Ukraina dan Rusia. Mereka yang sekarang tuh setuju, agree untuk membuat semacam koridor kemanusiaan untuk warga sipilnya itu dievakuasi atau disuruh untuk mengungsi. Karena sebelumnya kan memang kita tahu bahwa di negara-negara di wilayah besar di Ukraina, sipil itu kan warga sipil itu mereka masih diem di rumahnya atau di kediaman masing-masing karena tidak diperbolehkan untuk dievakuasi. Sedangkan kalau peraturan peperangan atau konflik, ya peraturan perang dari PBB atau United Nations, memang warga sipil tidak boleh dilibatkan untuk perang gitu. Jadi memang kalau misalnya perang, ya intinya harus antara militer dengan militer yang sudah memang expert dalam bidang persenjataan, istilahnya kayak gitu. Nah, terus juga beberapa waktu kemarin juga Ukraina udah resmi mendaftarkan diri sebagai anggota Uni Eropa. Jadi memang ini jadi langkah baru untuk Ukraina karena nanti secara ekonomi, terus juga secara politik, secara perdagangan, akan Uni Eropa kalau misalnya ujungnya menerima, itu akan membantu banget Ukraina untuk lebih berdikari dan bangkit dari keterpurukan sekarang ini ya. Nah, terus juga selanjutnya balik lagi dari Uni Eropa juga mereka setuju untuk memberikan perlindungan sementara bagi pengungsi yang melarikan diri dari Ukraina. Nah, yang menurut data dari Uni Eropa itu sejauh ini ada sekitar 1 juta pengungsi yang melarikan diri ke negara-negara Uni Eropa dengan pusat kemanusiaannya itu di Rumania. Nah, tapi yang aku baca juga yang paling menyedihkannya itu karena di bulan April awal ini PBB United Nations ngerilis berita baru ada sekitar 780 kematian warga sipil dari mulainya invasi tersebut dan dengan 3,2 juta warga sudah melarikan diri. Jadi mungkin perkembangannya ada hal yang bagus untuk perdamaian kedua negara tersebut, tapi juga kalau melihat warga sipil atau orang-orang yang innocent kan memang nggak bersalah gitu ya, nggak bersalah juga angkanya makin tinggi gitu. Tapi mungkin ini menjadi secercah harapan untuk Ukraine sama Rusia bisa berdamai sih, kayak gitu. Itu last question deh. Ada nggak solusi dari abang sendiri mungkin kayak apa namanya, menurut abang tuh kayak gimana sih cara overcome isu antara dua negara ini? Oke, mungkin kalau aku karena basic aku dulu international law dan juga diplomasi, jadi mungkin kalau kita yang maksudnya dengan basic pendidikan tersebut, pasti nomor satu yang kita canangkan adalah melalui diplomasi ya. Entah itu secara multilateral ataupun juga melalui sidang PBB. PBB kan sebagai lembaga terkuat di dunia gitu yang memiliki aturan yang sangat lengkap, mungkin mereka bisa mengadakan sidang atau mengadakan semacam rapat dengan nantinya melahirkan sebuah keputusan kepada Rusia tersebut. Jadi mungkin nomor satu sekarang diplomasi secara multilateral maupun melalui PBB, negara-negara anggota PBB mungkin bisa mengambil suara mengenai sanksi apa yang bisa diberikan ke Rusia. Karena mau nggak mau memang negara-negara besar, terutama negara-negara yang melakukan perdagangan atau secara ekonomi memiliki hubungan dengan Rusia, mungkin bisa memberikan sanksi untuk bisa melunakkan hatinya Presiden Vladimir Putin gitu ya istilahnya. Jadi kalau misalnya Rusia ditolak sama banyak negara, kayak kemarin kan rubel ya ditolak sama beberapa negara untuk penggunaan mata uangnya, terus juga kayak ATM orang-orang Rusia yang lagi di negara lain juga ditolak kan, nggak boleh transaksi segala macam. Nah kalau kayak gini kan nanti menimbulkan konflik dalam negara Rusia sendiri gitu. Nah dengan hal kayak gini mungkin sedikit banyak akan melunakkan hati Presiden Putin untuk menghentikan invasi tersebut. Nah, terus juga selain diplomasi, selain dengan cara yang sangat formal dan juga cara yang sangat kenegaraan, mungkin solusi keduanya untuk menangani konflik tersebut itu dengan melakukan dialog untuk berdamai. Jadi memang kalau kemarin sih ada dialog juga antara perwakilan dari Rusia dan juga perwakilan dari Ukrainanya. Cuman
memang hasilnya masih buntu gitu. Jadi memang sebelumnya udah ada delegasi dari Ukraine sama Rusia, mereka ketemu di perbatasan Belarus, dan memang hasilnya buntu, malah menghasilkan beberapa konflik terbaru. Nah, jadi memang hasil tersebut itu datangnya penolakan dari Ukraina. Jadi Ukraina malah menolak syarat damai dari Rusia, gitu. Jadi mungkin dengan adanya dialog atau bahkan perundingan dan juga kesepakatan ke depannya, itu bisa mengakhiri invasi atau bahkan perang yang terjadi di Rusia dari Eropa, di Ukraina dari Rusia, kayak gitu ya. Jadi mungkin dua besarnya yaitu tadi diplomasi, entah multilateral atau melalui PBB, dan yang kedua adalah dialog, mau nggak mau tokoh-tokoh dari Ukraine sama tokoh-tokoh dari Rusia bisa bertemu dan juga secara kepala dingin untuk membincangkan, mendiskusikan apa sih yang kira-kira solusi terbaik dari konflik kedua negara tersebut. Karena sekarang korbannya kan ngeri banget ya, udah banyak banget gitu, dan orang-orang anak kecil, ibu-ibu, terus yang lagi hamil, kayak kakek, nenek-nenek, itu kan maksudnya benar-benar mengerikan banget gitu, orang-orang yang nggak ngerti dan nggak bersalah dengan adanya invasi dari Rusia. Jadi mungkin itu, dan juga solusinya paling besar sih seperti itu ya. Jadi intinya memang tadi diplomasi dan juga perundingan, kayak gitu sih Norin. Makasih ya Bang untuk sharing sessionnya. Aku juga berharap sih semoga dua negara itu bisa berdamai karena ini emang udah lama juga kan konflik mereka berdua. Kalau gitu aku pengen ngucapin terima kasih lagi sekali lagi kepada Bang Rashid atas waktunya, udah nge-share banyak banget sama aku hari ini. Kalau gitu uh, semoga kita bisa ketemu secara offline gitu ya Bang, apa physical gitu. Iya, siap. Oke, makasih Bang. Thank you juga Norin dan semua PPI. Iya. Bye. Nah, itu dulu perbincangan kita hari ini tentang konflik antara negara Rusia dan juga Ukraina bersama Bang Rashid. Sampai jumpa di Biskuit episode selanjutnya. Bye.